Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Neon Channel dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat ya. Pada video kali ini saya ingin membenahi bagian roda belakang si blade ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa part, yaitu kanvas rem belakang, sekalian nanti ganti dengan piringan cakramnya. Ini bukan di endorse ya, melainkan saya memilih part lokal menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Nah, apabila sahabat ingin mengganti dengan part yang orinya, itu lebih baik ya, ini sangat disarankan. Nah, untuk olinya saya memakai yang 0,8 liter untuk motor bebek. Nah, kita cek apa yang mau dibenahi. Nah, ini kanvasnya udah tipis banget ya, udah hampir nempel ke piringan cakramnya, itu menandakan kanvasnya sudah habis. Nah, kemudian piringan cakramnya juga ini udah tipis, udah terkikis habis ya, udah dalam, sehingga ini wajib diganti demi keamanan. Nah, nanti untuk rantainya juga di setel, ini setelan rantainya udah kendor ya. Nanti pas buka rodanya kita juga akan sekalian cek untuk bearing atau lahar bagian rodanya dan lahar bagian gear ya. Kita cek ketiganya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah awal, yaitu pembongkaran roda ya. Teman-teman bisa menyiapkan kunci sok 14 dan 19 ya. Kunci sok 14 untuk sebelah kiri dan 19 untuk sebelah kanan. Apabila teman-teman ingin oprek mandiri atau ngebengkel mandiri seperti saya, teman-teman bisa menyiapkan ya, menyicil perkakas bengkel ya, bisa membelinya secara menyicil satu persatu. Tentunya harus yang bagus ya, agar tidak mudah selek atau aus ya bagian kunci-kuncinya. Nah, sambil membongkar roda, teman-teman bisa ngecek sekaligus part yang ada di dalam roda ya, seperti gear, bearing gear atau bearing roda ya. Sekarang kita lepaskan rantainya ya. Nah, apabila rodanya sudah terbongkar, nah, sekarang kita lepaskan kanvasnya ya, karena kita akan, yang paling utama tadi, ingin mengganti kanvas dan piringan cakramnya. Nah, untuk membukanya ini menggunakan kunci L4 atau 5 ya, kalau nggak salah ini kunci L5. Nah, apabila teman-teman dalam membuka bautnya susah, teman-teman bisa menggunakan bantuan cairan WD ataupun chain lube ya, supaya pembongkaran bautnya gampang atau lancar ya. Nah, teman-teman bisa dilihat kanvas belakangnya sudah tipis banget ya, bagian atasnya hampir
terkikis sampai ke besi. Nah, sekarang kita membongkar atau membuka bagian gearnya ya. Sekalian tadi mengecek apakah lahar atau bearingnya masih bagus. Waduh, dan ternyata bearing gearnya rontok ya. Ini wajib ganti. Ini di luar perkiraan saya untuk bearing gearnya. Mungkin nanti saya akan mencari partnya dulu sebelum memasangkannya. Sekarang kita copot karet penutup bearing gearnya. Selanjutnya teman-teman bisa mengecek bearing atau lahar bagian roda kanan dan kiri dengan cara diputar dan ditekan ya. Apabila putarannya lancar menandakan masih bagus, tapi kalau udah ada sedikit oblak, nah itu teman-teman harus ganti ya. Jangan sampai kejadian seperti bearing gear sampai rontok. Nah, untuk pembukaan piring cakram teman-teman bisa menggunakan kunci L5 biasa ya, kalau nggak salah nomor 6. Jangan menggunakan kunci bintang, karena kalau menggunakan kunci bintang ditakutkan bautnya mengalami slack ya, sehingga nanti repot untuk membukanya. Teman-teman, saya mohon maaf tidak bisa memperlihatkan pas pemasangan piring cakram yang baru ya, dikarenakan video rekamannya ada yang error. Akan tapi sebelum pemasangan piring cakramnya, alangkah baiknya teman-teman membersihkan lubang dudukan bautnya ya, agar terhindar dan bersih dari kotoran yang menempel. Sekalian membersihkan seluruh kotoran yang menempel pada bagian roda dalam ya, agar performa part di bagian dalam bekerja dengan maksimal ya, dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan membuka bearing yang rontok pada bagian gear ya. Untuk membukanya teman-teman bisa menggunakan batang besi ataupun seperti saya menggunakan kunci letter T dan menggunakan obeng min untuk membukanya, karena membukanya harus ditodong dari bagian dalam. Nah, bisa dilihat untuk bearing gearnya menyisakan bagian luar besi bagian luarnya ya, benar-benar rontok.
Nah, persiapan sebelum ke pemasangan roda, bagian kaliper cakramnya ini ditekan dulu ya ke bagian dalam agar nanti pas pemasangan kanvasnya mudah. Bagian kalipernya harus ditekan sampai rata. Sekarang kita lanjut ke penggantian oli. Untuk mengeluarkan oli, teman-teman harus memperhatikan arah putaran membuka bautnya ya. Ini saya ada di posisi sebelah kiri motor, putar baut ke arah kiri ya, atau ke arah tangan kiri, jangan sampai ke kanan. Nah, kalau salah putaran nanti akan menyebabkan slack ya, drat bautnya akan terkikis sehingga terjadi rembes oli di bagian bawah mesin. Nanti kalau sudah rembes, teman-teman ada dua opsi. Satu, mengetapnya mengganti ke ukuran baut yang lebih besar, atau kalau sudah maksimal teman-teman harus mengecor ulang ke bengkel bubut untuk dinormalkan lagi ke baut bawaannya, yaitu ke baut 14. Jadi harus diperhatikan ya, arah putaran membuka bautnya. Berikutnya kita akan mengganti lahar gear ya, yang tadi rontok atau ambrol. Alhamdulillah untuk partnya saya sudah dapat. Untuk blade new itu menggunakan bearing ball atau lahar kode 6203. Ini sama dengan motor Repo, Karisma, atau Supra X125. Karena template atau gemuk bawaan partnya sedikit, saya akan menambahkan template atau gemuk sampai full ya, supaya performa laharnya mantap dan awet ya. Karena kalau kurang template bisa jadi cepat rontok ya, seperti yang tadi sudah dicopot. Kalau sudah, kita tutup kembali. Untuk pemasangan bearingnya kita masukkan, dan sebagai alat bantunya kita bisa menggunakan bearing yang telah dicopot tadi, supaya drat bearing baru yang dipasang
itu tidak tergores ya. Untuk mengetuknya, teman-teman mengetuk arah memutar ya atau melingkar supaya masuknya rata, tidak sebelah-sebelah. Nah, di ketuknya nanti harus sampai mentok sampai ke dalam. Untuk finishingnya, teman-teman bisa menggunakan alat bantu ya, seperti letter T. Yang dibetuk adalah bagian ujung lahar ya, besi ujung lahar, jangan bagian besi dalamnya, tapi bagian ujung laharnya. Alhamdulillah, lahar bearingnya sudah terpasang. Nah, sekarang kita akan memasangkan rodanya. Sekedar mengingatkan, untuk lahar roda blade new yaitu menggunakan lahar roda 6301, kiri kanan sama. Sebelum memasangkan rodanya, kita akan memasangkan karet dudukan gearnya. Saya menambahkan karet ban dalam karena karet dudukan gearnya sudah longgar. Ini harus terpasang merekat ya, nggak boleh longgar atau oblak. Nah, jangan lupa masukkan karet seal gearnya atau penutup lahar gearnya. Kemudian masukkan juga nap gear bagian dalam. Kalau sudah siap, kita pasangkan rodanya. Sebelum memasangkan baut as, alangkah baiknya dilumuri dulu dengan stemplet agar performa nanti di dalam itu licin dan meminimalisir dari keausan. Kemudian masukkan nap roda bagian kiri dan kanan. Lebih baik dikasih gemuk atau stemplet juga. Untuk memasukkan as rodanya bisa memakai alat bantu ya, ditodongkan dari lawan
arahnya supaya as rodanya nanti pas diketuk itu mudah masuk. Oke, alhamdulillah as rodanya sudah terpasang. Berikutnya kita akan memasangkan kanvas remnya. Untuk blade new itu menggunakan kanvas rem belakang Satria FU atau Karisma. Nah, untuk pemasangan kanvasnya bisa dilakukan dengan dua cara ya, yaitu bisa dilakukan sebelum roda naik atau seperti yang saya lakukan, kanvasnya dipasang setelah roda naik. Masukkan baut pengunci kanvasnya. Ini menggunakan kunci L4. Oke, kanvasnya sudah terpasang. Nah, berikutnya tahap akhir dari perbaikan roda belakang yaitu penyetelan rantai. Untuk penyetelan rantai, setelan bagian kiri kanannya ini harus sama ya, harus seimbang. Dan untuk tingkat kekencangannya jangan sampai kencang sekali ataupun jangan juga kendor. Kita setel secukupnya supaya gerak dari performa rantai tetap lentur, tidak terlalu kendor atau tidak terlalu kencang. Oke, alhamdulillah sekarang sudah sampai tahap akhir. Kita akan mengganti olinya dengan oli yang baru ya. Nah, sebelum memasukkan bautnya, teman-teman bersihkan dulu area sekitar baut ya, bahkan sampai drat bautnya dibersihkan. Untuk mengencangkannya, ke arah kanan ya, sampai kencang, tapi jangan terlalu kencang banget. Takutnya kalau kencang banget nanti malah dratnya selek. Yang penting secukupnya saja. Nah, ini bagian yang terpenting dari penggantian oli ya. Kalau saya dibiasakan
membuka olinya itu menyobek dari bagian bawah agar apa ya, mungkin bisa meminimalisir dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dari oknum yang memalsukan oli. Nah, biasanya oknum pemalsuan oli ini menggunakan botol oli bekas. Sekarang kita tutup baut penutup olinya. Sekarang kita selah atau engkol op terlebih dahulu ya, agar semua part yang ada di dalam mesin bisa terlumasi dengan sempurna. Oke, sekarang kita akan coba on kan. Sip, alhamdulillah motornya sudah kembali nyala. Nah teman-teman atau sahabat Neon Channel semua, mudah-mudahan video yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi dengan baik bagaimana cara seperti yang saya lakukan, oprek mandiri atau bengkel sendiri. Bila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar dengan bahasa baik, sopan, dan santun agar yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.